Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ade Nur Rohim serta Bapak Muhammad Anwar Fatoni selaku dosen pengampu dari mata kuliah Seminar Proposal Ekonomi dan Keuangan Islam. Di sini saya Anissa Julia dengan NIM 2010116076 ingin memaparkan proposal mata ku- dari mata kuliah Seminar Proposal dengan judul Pengaruh Pengetahuan Santri tentang Perbankan Syariah terhadap minat memilih produk Bank Syariah Indonesia. Studi kasus Pondok Pesantren Dar El Qolam, Gintung Jayanti, Tangerang. Untuk latar belakangnya, perbankan syariah merupakan institusi atau lembaga keuangan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak tahun 1980. Perkembangan bank syariah ini pada 3 tahun terakhir relatif sangat cepat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, baik indikator keuangan seperti jumlah aktiva, dana pihak ketiga, volume pembiayaan, maupun dari kelembagaan dan jaringan kantor bank. Bank syariah berkembang secara signifikan, khususnya menurut masyarakat pondok pesantren yang menganggap bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba. Sehingga sebagian besar masyarakat pondok pesantren tidak ingin melakukan transaksi dengan bank konvensional. Nah, oleh karena itu, masyarakat pondok pesantren sangat berkeinginan untuk menggunakan transaksi dengan bank syariah. Tetapi masyarakat pondok pesantren masih menganggap sistem transaksi di bank syariah itu masih sama dengan sistem transaksinya bank konvensional. Nah, responden penelitian ini lebih difokuskan pada responden santri. Mengapa santri? Karena santri di pondok pesantren itu merupakan masyarakat yang berpendidikan yang aktif dalam lembaga pendidikan yang agamis. Sudah tidak asing lagi bagi mereka mengenal syariah karena dalam pendidikan keislaman terdapat ilmu-ilmu fikih dan akhlak sebagai dasar prinsip perbankan syariah. Nah, dan perbankan adalah salah satu akses yang digunakan untuk transfer uang guna memenuhi kebutuhan santri. Dengan adanya perbankan syariah, bagaimana pengetahuan dan sikap santri terhadap perbankan syariah, dan apakah mereka berniat untuk melaksanakan syariah kafah. Nah, selanjutnya untuk rencana teori yang akan digunakan yaitu ada 5. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada minat, yang ketiga ada bank syariah, yang keempat ada perilaku konsumen, dan yang terakhir ada masyarakat santri. Untuk pengetahuan sendiri, pengetahuan merupakan berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan indera. Sedangkan menurut Al-Ghazali, manusia memperoleh pengetahuan melalui 2 cara, yaitu belajar dengan bimbingan seorang guru dengan menggunakan indera serta akal, dan belajar yang bersifat rabani atau belajar iduni dengan memperoleh pengetahuan secara dari hati, pengetahuan dari hati secara langsung melalui indera dan wahyu. Selanjutnya ada minat, yaitu suatu kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan mengingat sesuatu secara terus-menerus. Minat ini erat kaitannya dengan perasaan, terutama perasaan senang, karena itu dapat dikatakan minat eh, terjadi karena sikap senang kepada sesuatu. Orang yang berminat kepada sesuatu berarti sikapnya senang kepada sesuatu tersebut. Yang ketiga ada bank syariah. Nah, bank syariah itu biasanya disebut bank yang tanpa bunga.
yaitu suatu lembaga perbankan yang operasional dan produknya itu dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Yang keempat ada perilaku konsumen, yaitu sebuah studi tentang bagaimana individu, kelompok, atau suatu organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu ada masyarakat santri. Santri itu merupakan siswa atau murid yang belajar di pondok pesantren. Sedangkan kalau pondok pesantren itu seperti asrama, tempat si santri ini belajar mengaji dan belajar pengetahuan lainnya. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Di sini ada 5 penelitian terdahulu. Yang pertama ada pengaruh pengetahuan santri tentang perbankan syariah, lokasi bank, dan customer value terhadap minat memilih produk bank syariah. Studi kasus di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Salatiga pada tahun 2019 oleh Muhammad Shanif. Perbedaannya di sini ada pada objeknya, yaitu di penelitian tersebut pada Ma'had atau Pondok Pesantren Al-Jami'ah IAIN Salatiga. Yang kedua ada pengaruh tingkat religiusitas pengetahuan, kualitas produk, dan kualitas pelayanan terhadap preferensi menabung mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang pada Bank Syariah. Balance Jurnal Akuntansi dan Bisnis pada tahun 2019 oleh F. Hasanah. Yang ketiga ada pengaruh pengetahuan dan promosi terhadap minat santri menabung di Bank Syariah. Studi kasus pada pondok pesantren Ar-Ridwan Kalimukti, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon pada tahun 2021 oleh F. Laili. Yang keempat, ada pengaruh religiusitas, pengetahuan perbankan, pengetahuan produk perbankan, serta pengetahuan pelayanan perbankan dan pengetahuan bagi hasil terhadap preferensi menggunakan jasa perbankan syariah. Aset Jurnal Manajemen dan Bisnis pada tahun 2020 oleh Nasiti, Hartono, dan Ulfah. Dan yang kelima yaitu ada pengaruh pemahaman santri dan pelajar mengenai perbankan syariah terhadap minat memilih produk perbankan syariah. Studi kasus di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung dan Mansatu Pringsewu pada tahun 2021 oleh Nina. Nah, untuk rencana metode penelitian yang digunakan yaitu metode data kuantitatif, yang dimana data yang digunakan dalam penelitian ini eh, menganalisis pengaruh pengetahuan santri tentang perbankan syariah terhadap minat memilih produk bank syariah. Nah, penelitian ini menggunakan metode analisis regresi sederhana dengan menggunakan program komputer yaitu Software Statistical Package for the Social Science atau SPSS. Subjek penelitian ini melibatkan pihak yang berkaitan langsung dengan objek, yaitu santri pengguna bank syariah Indonesia itu sendiri, dan objek penelitiannya itu akan difokuskan pada pondok pesantren Darul Qolam. Dan saya tegaskan lagi, ini untuk rencana saat ini saja. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.